Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 13 Agustus 2022. Bawa selalu anak-anak kepada Tuhan Yesus. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Nubuat Yeskiel 18 ayat 1 sampai dengan 10, dilanjutkan dengan 13b dan dilanjutkan lagi dengan ayat 30 sampai dengan 32, serta Injil Matius 19 ayat 13 sampai dengan 15. Saudaraku yang terkasih, seperti yang kita ketahui, dengan kurikulum pendidikan saat ini yang begitu berat, membuat anak-anak banyak menguras tenaga dan pikiran. Membuat si anak kelelahan, penat, dan bosan. Maka tak salah jika kebanyakan orang tua saudara-saudara memberikan kebebasan di hari Minggu untuk si anak beristirahat, bermain, dan nonton televisi. Sehingga anak tak diwajibkan ke sekolah minggu atau ke gereja. Tapi apakah ini merupakan suatu kebaikan terhadap perkembangan si anak, saudara? Ada juga anak-anak tidak dibiasakan ke gereja. Mereka takut anak-anak akan mengganggu ibadah di gereja. Malah kadang-kadang ada di gereja yang kurang suka dengan anak-anak. Mereka tidak suka ada suara anak-anak yang menangis di gereja. Padahal saudara-saudara, jika ada bayi usia di bawah 1 tahun, tentu harus ada bersama-sama ibunya. Dan jika bayi tersebut harus dibawa keluar gereja, saudara, misalnya harus di ruang sekolah minggu atau di luar gereja, bagaimana si ibu juga bisa mendengarkan khotbah dengan baik? Hal ini terjadi juga di masa Yesus. Kita lihat di dalam Injil hari ini, saudaraku, bagaimana sikap para murid yang memarahi bahkan mengusir orang tua yang membawa anak mereka kepada Tuhan Yesus. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Matius 19 ayat 13. Saudaraku yang terkasih, kita juga sering melihat bagaimana orang tua yang membawa anaknya misa di gereja, saudara. Tak jarang kita melihat anak-anak itu berkeliaran ke sana kemari, jalan sana jalan sini, saudara, saat misa berlangsung. Tak sedikit pula dari kita terganggu dan mengomel. Bahkan meminta orang tua tersebut membawa anaknya keluar. Bijakkah sikap demikian, saudara? Sebagai orang tua, saudara-saudaraku yang terkasih, wajib memperkenalkan gereja kepada sang anak. Memperkenalkan apa yang ada di gereja. Juga memperkenalkan untuk beribadah. Masalah anak yang berkeliaran dan berteriak-teriak, itu adalah ekspresi anak yang polos, yang ceria di hadapan keramaian. Kepolosan serta keceriaan ini janganlah kita halangi hingga kita usir. Dalam Injil hari ini, kita lihat murid-murid Yesus menganggap bahwa Yesus terlalu tinggi bagi anak-anak kecil. Murid-murid Yesus yang justru memiliki iman yang paling tinggi di antara orang lain pada masa itu, saudara, justru tidak mengerti kebenaran sederhana namun penting ini. Tapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan sorga. Matius 19 ayat 14. Nah, saudara, justru Yesus mengatakan bahwa orang-orang yang seperti anak-anak kecil inilah yang empunya kerajaan sorga. Justru Yesus mau meletakkan tangannya atas mereka, mendoakan dan memberkati mereka, dan kemudian barulah ia pergi dari situ. Ayat 15, saudara. Mengapa Yesus melakukan hal ini? Meletakkan tangannya atas anak-anak dan mendoakannya.
Karena ia ingin memberi suatu pengajaran kepada orang-orang, termasuk kepada murid-muridnya, juga kepada kita sekalian saudara, bahwa Tuhan sendiri tidak pernah menghalang-halangi anak-anak, bahkan mungkin bayi sekalipun, untuk datang kepadanya. Jika ada di antara kita yang memiliki anak, mari kita biasakan anak-anak kita untuk datang kepada Yesus saudara. Bagaimana caranya? Sejak bayi biasakan anak kita untuk berdoa minimal pagi dan sebelum tidur. Terlebih baik lagi jika sejak kecil diajarkan untuk berdoa sebelum makan. Dibiasakan juga mulai sejak dini kita ajak untuk ke gereja. Dalam usia sekolah PAUD maupun TK, kita beri pengertian-pengertian tentang gereja, fungsi gereja, bagaimana kita harus bersikap di dalam gereja. Dan ini saudara, lambat laun akan membawa sikap kepribadian si anak untuk dapat bersikap yang lebih baik di dalam gereja. Perenungan hari ini mengingatkan kepada kita semua bahwa seperlunya dari sejak dini, bahkan sejak bayi, kita perkenalkan anak-anak kita akan gereja. Kita mau mengenalkan anak-anak untuk datang dengan Yesus, mengenali akan gereja dan fungsinya, serta bagaimana harus bersikap di dalam gereja. Maka anak-anak akan memahami dan mengerti bagaimana harus bersikap dalam gereja. Mari saudaraku yang terkasih, kita mau selalu bawa anak-anak kita kepada Tuhan Yesus. Biarlah anak-anak kita selalu diberkati. Kasih Yesus yang besar selalu mengalir dalam kehidupan kita, kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim. Selamat berakhir pekan, selamat bersukacita di dalam Tuhan bersama keluarga. Ayo, tetap prokes. Kita sehat, keluarga sehat, semua sehat. Semangat!